Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Handayani dari D3 Keperawatan tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai dampak korupsi di lingkungan masyarakat. Selamat menyaksikan. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan digunakan sebagai upaya memperkaya diri sendiri. Korupsi sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar. Singkatnya, korupsi masih menjadi ladang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih parahnya, Indonesia masuk ke dalam daftar negara dengan persentase besar dalam hal korupsi di dunia. Lantas, seperti apa dampak buruk yang dihasilkan dari korupsi? Di antara dampak korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fasilitas penunjang usaha tak terbangun. Korupsi bisa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Contoh sederhananya adalah fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang tidak terbangun akibat dana pembangunannya dikorupsi. Yang kedua yaitu harga barang kiat mahal. Dampak lanjutan dari biaya ekonomi tinggi adalah harga barang yang kiat melambung. Alasannya karena biaya produksi menjadi tinggi akibat fasilitas-fasilitas pendukung dunia usaha seperti jalan, jembatan, rel kereta, bandara, dan pelabuhan yang tidak terbangun dengan baik. 3. Matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi. Yang keempat, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Yang kelima yaitu dampak terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan korup, perilaku koruptif dan tidak korupsi dilakukan dari tingkat bawah masyarakat digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dampak rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Selanjutnya, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Yang ketujuh, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga negara di Indonesia dan marak diberitakan di media mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. 8. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Masyarakat menjadi sangat aktif dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka menganggap tidak akan merubah kondisi hidup mereka. Yang kesembilan, dampak kerusakan lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan, kerusakan lingkungan hidup dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, eksploitasi tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi yang baik dan terancam sehingga hasil eksploitasi hutan ini mengakibatkan kerusakan parah bagi lingkungan. Yang terakhir yaitu korupsi berdampak pada menurunnya kualitas moral dan akhlak. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan, korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama. Rasa saling percaya yang merupakan salah satu modal sosial yang utama akan hilang. Akibatnya munculnya fenomena distrust society, yaitu masyarakat yang kehilangan rasa percaya baik antara sesama individu maupun terhadap institusi negara. Perasaan aman akan berganti dengan perasaan tidak aman.